Shalom Tiberias, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kalau pada sore hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami, Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu berlimpah bagi setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Bapak, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, bersama keluarga besarnya dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesuslah penolong dalam hidup kami. Engkau sumber pengharapan bagi setiap kami. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sama-sama.
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Kami tenang Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sama-sama. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari lebih sungguh lagi, sama-sama kita katakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat kami Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan segenap hatimu, sama-sama katakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Mari sambil bangkit berdiri, Gereja Tiberia, sama-sama kita katakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Kini mata kami Tuhan, kini mataku tertuju pada
percaya kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Allah yang begitu luar biasa. Engkau sanggup menyembuhkan kami, Engkau sanggup memulihkan kami, bahkan Engkau sanggup memberkati setiap kami. Sore hari ini ya Tuhan Yesus, kami siap terima mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Kami percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sambil angkat tanganmu, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan. Come on. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan lebih sungguh lagi sama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Saat Tuhan Yesus turun tangan, maka ada mujizat Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyembah Tuhan. Sore hari yang indah ini kami siap melompat bersukacita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersukacita bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Pada Shalom Tiberia, mari kita bersuka cita buat Tuhan Yesus sore hari. Kita memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sore hari
pujian ini dengan hati bersyukur sama-sama umat Tuhan. Kita katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Sama-sama katakan, bila hatimu seperti hatiku. Amin. Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pencipta keluarga Allah, pencipta keluarga Allah. Lebih dahsyat lagi kita puji nama Tuhan Yesus. Kita bersuka cita sebab Tuhan baik bagi setiap kita. Angkat suara rumah Tuhan, katakan, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tengok kanan kirinya umat Tuhan, katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari kita bersuka cita, lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pencipta keluarga Allah. Lebih dahsyat lagi di Birias. Dalam Yesus kita bersaudara. Di Birias goyang. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pencipta keluarga Allah, pencipta keluarga Allah. Semua diberkati Tuhan Yesus sore hari ini, amin. Yang bersuka cita karena kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita percaya sore hari ini kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, terlebih suka cita yang baru Tuhan Yesus limpahkan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh memuji nama Tuhan di sore hari ini. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan, di dalam Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, tuju kanan kiri depan belakangmu. Satukan kata, pencipta keluarga Allah, pencipta keluarga Allah, pencipta keluarga Allah, pencipta keluarga. Kasih senyum kanan kiri kan. Pencipta keluarga Allah, pencipta keluarga Allah, pencipta keluarga Allah, pencipta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Yang masih mau memuji nama Tuhan sore hari ini, kasih tepuk tangan yang kompak di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kita mau bersorak sore buat Tuhan Yesus, amin. Semua soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan lebih keras lagi, katakan.
tinggi tangan kita sama-sama. Soraklah. Mulai jemaat Tuhan, masih jemaat Tuhan, lebih keras lagi. Sama-sama. Soraklah. Ayo gerakan badan kita menari buat Tuhan Yesus sore hari ini. Lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Siap lebih dahsyat sore hari ini buat Tuhan Yesus, amin. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua bersukacita di sore hari ini, amin. Bos lihat tangan-tangan yang bersukacita. Karena kebaikan Tuhan, kita kasih kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan, sebelum kita mau diberkati lebih lagi di sore hari yang indah ini, sama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk minggu ini. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kristen bayi adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima makanan keras, tidak bertumbuh karena tidak memiliki pengetahuan yang utuh tentang kebenaran. Karena jika tidak bertumbuh berarti itu adalah makhluk mati. Orang Kristen yang tidak mau bertumbuh adalah orang yang skeptis dan orang yang apatis, tidak mempercayai suatu perubahan atau keberhasilan. Orang Kristen yang suam-suam adalah orang yang imannya tergantung pada situasi dan kondisi. Tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Mengaku mengenal Tuhan, tapi dalam hidupnya itu seolah-olah Tuhan tidak ada. Mereka pergi ke gereja, tapi keadaan batin mereka penuh dengan kemunafikan. Keselamatan kita orang percaya Yesus hanya karena kasih karunia dan anugerah Allah yang melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan atau sorga. Apa yang harus kita lakukan untuk kita tidak menjadi Kristen bayi? Kita harus bertumbuh dewasa rohani kita. Kemudian juga kita bertumbuh iman kita dalam kerendahan hati. Dan kemudian kita memiliki sikap yang mudah untuk diajar, memiliki hati yang lembut dan peka saat Roh Kudus berbicara kepada kita. Terpuji nama Tuhan Yesus untuk video selengkapnya. Khotbah dari Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dapat selengkapnya jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan, kita mau diberkati terlebih dahulu lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada sore hari ini. Suara Gembala edisi Minggu 13 Oktober 2024 dengan tema Hidup dengan Berkarakter Kristus. Kita masuk di romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di sorga. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, hidup dengan berkarakter Kristus.
Ada 4 hal yang harus kita miliki agar kita hidup dengan berkarakter Kristus. Yang pertama, teladani karakter Kristus. Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Karakter Kristen adalah kita yang meneladani dan melakukan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan meneladani karakter Kristus, yaitu mengasihi banyak orang, maka kita bisa membawa orang yang belum percaya datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, miliki karakter Kristus. Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30. Tuhan Yesus memiliki karakter rendah hati, murah hati, tidak berdosa, tidak pernah menipu, tidak mencaci maki. Tuhan Yesus adalah kudus. Tabiatnya yang kudus itu sangat penting bagi kita orang Kristen. Ketika kita memiliki karakter yang demikian, maka dapat dipastikan dalam kehidupan ini kita akan senantiasa menumbuhkan kebaikan bagi diri kita maupun untuk orang sekitar kita. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan karakter Kristus. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17, juga di dalam Matius 7 ayat 17 dan 18. Mengapa kita harus membangun dan mengembangkan karakter Kristus? Hal ini karena terjadinya banyak kemerosotan moral. Saat ini sudah begitu luas kalangan yang merasakan terjadinya kemerosotan moral dan pudarnya semangat keteladanan. Itu sebabnya penting sekali membangun dan mengembangkan karakter Kristen. Dan itu merupakan tugas dan fungsi akhir dari pendidikan dan kehidupan Kristen. Yang keempat, yang terakhir, kita harus serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29. Kita sudah dipilih sejak semula. Kita juga ditentukan atau ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ini harus menjadi harga mati dari setiap pribadi kita. Orang Kristen harus hidup serupa dengan Yesus. Ada 3 ciri utama karakter Yesus, yaitu Yesus penuh dengan ketaatan. Matius 26 ayat 39. Yesus mengampuni. Matius 6 ayat 12 sampai dengan 15. Dan Yesus mengasihi. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian saudara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkannya di sore hari ini. Mari umat Tuhan, tiba saatnya kita mau diberkati lebih lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita kembali sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Sikapkan diri kita, sikapkan hati kita kembali dalam sikap menyembah Tuhan sore hari ini. Tutup mata kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Di sore hari ini Bapa, di tengah-tengah kami biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan pada saat ini, bahkan seumur hidup kami. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang terus kami tinggikan. Kami berdoa biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh berkenan bagi nama Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan, ditinggikan pada saat ini Bapa. Dan di saat itu Tuhan Yesus, kami mau duduk diam. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, agar setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada sore hari ini. Menyerahkan hamba-Mu dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Bapak Alexander Simanjuntak, urapi mulut, lidah, bahkan hati hamba-Mu,
agar setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dari mimbar yang kudus ini Tuhan Yesus. Kami percaya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, isi hati Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, itu yang melingkupi setiap kami, memberkati kami Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama dari awal umat. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Itu yang memberkati setiap oh, syukur kita sama-sama. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji syukur bagi nama. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Panggil namanya. Ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Dia yang hadir selalu dalam hidup kita, dan kami bawa syukur kami Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Tutup mata kita sama-sama umat Tuhan. Angkat tangan kita dua-dua. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam
hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Dengar seruan kami Tuhan Yesus. Mari lebih lagi umat Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kini ku datang sujud, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengan sembah syukur kita sama-sama. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir. Syukur kami. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, terima kasih Tuhan. Syukur kami Tuhan. Kita buka hati kita sama-sama umat Tuhan, untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Nya terkasih Bapak Alexander Simanjuntak. Pada sore hari kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu. Kami buka hati kami untuk kami diberkati firman. Yesus, ku menyembah. Mari sekali lagi angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama. Diberiaskan akan segala pujian syukur bagimu. Buka hatimu sama-sama umat Tuhan, diberkati kebenaran firman Tuhan pada sore hari. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah, memujimu, memujimu. Angkat tinggi tangan kita, kita puji namanya. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kami menerima yang terbaik, firman Tuhan yang akan menerangi jalan hidup kami, akan menuntun hidup kami untuk terus dan terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya, di daerah Bekasi Timur. Kita bersyukur sudah masuk di minggu yang kedua ya, di bulan Oktober ini. Doa saya Bapak Ibu sepanjang minggu ini ada banyak berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan ya, ada dalam kehidupan kita bersama keluarga. Kadang hidup ada air mata, ada sukacita, ya ada kehilangan keluarga, ya itu biasa. Namanya hidup ya, di bawah kolong langit ini ada waktunya tertawa, ada waktunya menangis. Tapi jangan lupa untuk mengucap syukur dalam segala hal ya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini.
Ini ya judulnya adalah pilihanmu masa depanmu. Ya, ini adalah khotbah saya di minggu yang kedua di bulan Oktober, pilihanmu masa depanmu. Ya, kita pelajari dari kitab Ulangan 30 ayatnya yang ke-19, Ulangan 30 ayatnya yang ke-19. Silakan Pak. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Oke. Slide selanjutnya. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap pilihan yang kita buat memiliki semuanya ada konsekuensi. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih antara jalan hidup yang membawa berkat atau jalan yang membawa kutuk. Ada satu nasihat Tuhan kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan mengajarkan itu kepada Musa, kasih tahu kepada bangsamu. Ya, bangsamu ini di padang gurun mau milih kehidupan itu bagaimana? Apa yang menjadi pilihan bangsamu? Ya, ada pilihan di dalam kehidupan mereka. Alkitab mengatakan akan diperhadapkan dengan kehidupan dan kematian. Ada berkat dan kutuk di sana. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya belajar dari firman, saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun Bapak Ibu dan saya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu kita ini hidup hari ini adalah hasil dari keputusan kita mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu. Saya ada berdiri di sini ya di tahun 2024, itu hasil dari keputusan saya, hasil dari pilihan saya tahun 2004, saya bertobat kembali kepada jalannya Tuhan. Jadi kalau saya tahun 2004 itu tidak memilih kehidupan, tidak memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan, berapa kali saya katakan di tempat ini, saya tidak akan pernah bisa menjadi hamba Tuhan atau di bawah Tuhan untuk bisa melayani Bapak Ibu ya di dalam pelayanan gereja Tiberias. Tidak pernah dalam benak saya untuk bisa ada di mimbar ini untuk melayani. Tetapi lihatlah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya, anak-anak muda, ya kita pernah bikin salah ke dalam pilihan. Ya saya katakan kita dulu mungkin kita sering bikin keputusan atau pilihan yang salah. Ya selama Bapak Ibu dan saya ya ada di dalam Tuhan, masih ada kesempatan untuk apa? Merubah masa depan kita. Ya adakah yang sukar bagi Tuhan? Adakah yang sulit bagi Tuhan untuk memulihkan hidup Bapak Ibu dan saya? Tidak ada yang sulit. Tetapi pilihlah kehidupan, pilihlah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab mengatakan ketika engkau memilih kehidupan, dengan kata lain Bapak Ibu dan saya memilih hidup ya untuk hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab mengatakan apa? Supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Ya kan? Jadi kalau seorang bapak hidupnya ngaco-ngaco, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya ingin katakan engkau adalah seorang orang tua atau bapak yang egois. Ya, mengapa saya katakan egois? Kau hanya mikirkan kedaginganmu, kau hanya mikirkan kesenanganmu, dan kau tidak tahu ya kan akibat dari hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan bukan berkat yang kau bawa untuk istri dan anak-anakmu. Ya kan? Alkitab jelas mengatakan kalau engkau memilih kehidupan, engkau bersama keluargamu, bersama keturunanmu akan baik hidupmu. Tuh lihat tuh. Makanya bapak-bapak di tahun 2024 ini, ya pikir panjang kalau mau bikin pilihan. Pikir panjang kalau mempunyai satu keputusan untuk hidup. Ya kan, engkau sudah ada istri, engkau sudah ada anak, ya kan, dan engkau juga ingin ada satu kerinduan supaya keturunanmu diberkati, ya kan. Jangan kau sembarangan hidup, jangan kau ngaco-ngaco hidupnya. Ya kan, kalau engkau ngaco-ngaco hidupnya sembarangan, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tadi Alkitab mengatakan bangsa Israel dikasih pilihan. Ada namanya kehidupan dan adanya kematian, ada berkat dan ada kutuk. Ya, saya pernah melayani satu keluarga Bapak Ibu. Ya, anaknya setiap bulan itu masuk rumah sakit. Tiap bulan masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, tiap bulan masuk rumah sakit lagi, tiap bulan masuk rumah sakit. Ya kan, sampai orang tuanya bingung, kenapa ya Pak anak saya, kenapa ya anak saya tiap bulan masuk rumah sakit. Ketika ditelusuri, konseling dan sebagainya, rupanya orang tuanya punya orang tua lagi, dukun Bapak Ibu, bermain-main okkultisme. Ya kan, kasihan cucu-cucunya, nggak tahu apa-apa. Kasihan keturunan yang nggak tahu apa-apa.
Leluhurnya main okultisme asik-asik aja, main dukun asik-asik aja, main kuasa-kuasa setan asik-asik aja. Tetapi dia nggak pernah berpikir pilihan yang salah itu membawa kutuk kepada keturunan-keturunannya. Ya kan, saya percaya Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan yang sayang keluarga. Ya, bapak-bapak sayang istri, bapak-bapak sayang anak, sayang cucu, sayang keturunan-keturunannya. Kalau kita benar-benar anak Tuhan, hari ini kita bertobat. Kalau dulu-dulu kita salah bikin pilihan, kalau dulu-dulu kita salah bikin keputusan, hari ini kembalilah kepada firman Tuhan. Ya, ingat judul khotbah saya pada hari ini, pilihanmu adalah masa depanmu. Kalau hari ini kita pilih kematian, kutuk yang akan terjadi. Tapi kalau kita pilih kehidupan, keluargamu dan keturunanmu akan menerima yang baik dari kerajaan sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya kita bersyukur di dalam Kristus kita masih dapat kesempatan untuk bertobat. Kita bersyukur di dalam Kristus masih ada air terjun pengampunan. Dalam bahasa Inggrisnya waterfall forgiveness. Apa itu waterfall forgiveness? Bapak Ibu dan saya menerima pengampunan yang luar biasa dari darah Yesus. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang najis menjadi benar, dari yang kotor menjadi benar, dari yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Coba lihat di Alkitab, Maria Magdalena seorang pelacur punya pilihan yang salah, ya kan? Hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia kembali kepada Tuhan dan memilih satu pilihan yang hidupnya bertobat dan mengikuti ajaran Tuhan, hidupnya dipulihkan. Bukan hanya dipulihkan, tapi menerima kemuliaan dari Tuhan. Petrus punya pilihan yang salah, menyangkal Yesus 3 kali. Tapi bersyukur pertemuan Petrus dengan Yesus di pantai Danau Tiberias. Dan Petrus hampir kembali menjadi penjala ikan, tapi dia akhirnya setia melayani dan kembali pelayanan. Dan puji Tuhan di kitab para rasul, ya ketika Petrus pelayanan, 3.000 orang bertobat dalam pelayanannya. Dulu Petrus pernah bikin salah, pilihannya salah. Tapi ketika dia kembali kepada Tuhan, hidupnya penuh kemuliaan. Hari ini kita semua pernah bikin salah. Kita semua pernah punya pilihan yang salah. Ya, mumpung masih hidup, mumpung masih ada nafas kehidupan, mumpung jantung Bapak Ibu masih berdetak. Coba pegang jantung masing-masing, masih berdetak nggak? Ya kan? Puji Tuhan masih berdetak. Puji Tuhan belum ke Pondok Rangon, ya kan? Puji Tuhan, Bapak Ibu masih di Betos, belum di Pondok Rangon. Iya kan, puji Tuhan. Berarti apa? Tuhan masih lihat, pengen kasih lihat apa kebaikannya. Ayo anakku, jangan lagi pilih-pilih yang salah. Amin. Kembali ke jalan yang benar. Pilihan bersama Tuhan akan memberkati masa depan kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab. Apa pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan dan memberkati masa depan kita? Ya, apa saja pilihan-pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan dan memberkati masa depan kita? Yuk, yang pertama. Pilihan yang pertama adalah pilihlah Tuhan sebagai prioritas utama. Oke, pilihlah Tuhan sebagai prioritas utama. Kita lihat Alkitab kita, Matius 6 ayatnya ke-33. Silakan Pak. Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, keterangannya apa? Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita, Dia yang akan memelihara segala aspek kehidupan kita. Pilihan untuk mengutamakan Tuhan adalah langkah pertama menuju masa depan yang diberkati. Ya, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa kehidupan Bapak Ibu dan saya di akhir zaman ini sangat sulit dan sukar. Ya, Bapak Ibu, orang dunia itu berjuang cari makan, minum, pakaian. Mereka berjuang untuk menata masa depan mereka. Ya, kalau Bapak Ibu baca di Matius 6 ayat 30-an, itu perikopnya berjudul hal kekhawatiran. Orang dunia khawatir makannya bagaimana, orang dunia khawatir minumnya bagaimana, orang dunia khawatir pakaiannya bagaimana, menghidupi rumah tangga, keluarga bagaimana. Ya kan, di Matius 6 juga Tuhan memberikan satu pengajaran yang luar biasa tentang kekhawatiran. Ya, Tuhan mengatakan apa? Lihat burung di udara. Lihat bunga di taman, mereka tidak bekerja, mereka tidak berusaha. Tetapi mereka dipelihara oleh Allah, dipelihara oleh Tuhan.
Nah makanya ketika orang dunia khawatir tentang masa depan, orang dunia khawatir tentang makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Jujur-jujuran aja, kita juga sering khawatir tentang masa depan kita. Ya kan? Ada pasangan suami istri datang kepada saya dalam doa altar call di ibadah tengah minggu dan mengatakan, Pak Pendeta, ya bagaimana nanti sekolah anak saya, bagaimana nanti anak saya pendidikannya bagaimana, uang sekolah mahal, suami udah gak bekerja lagi, dan sebagainya. Nah makanya ketika kita belajar Alkitab, Bapak Ibu harus ngerti, Tuhan paling tahu bagaimana cara untuk menolong dan memberkati Bapak Ibu dan saya. Nah bagaimana caranya menolong Bapak Ibu dan saya di zaman akhir ini, menghadapi masa sukar ini, menghadapi masa sulit ini? Ya sederhana bagaimana caranya. Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, pilihlah Tuhan sebagai prioritas utama. Tuh lihat tuh. Ya, kita sering menggantikan Tuhan menjadi nomor, kita sering menggeser Tuhan dari nomor 1 ke nomor 2 ke nomor 3. Ya, kadang kita sering menggeser Tuhan dari nomor 1. Yang nomor 1 hobi kita jadi nomor 1. Pekerjaan kita jadi nomor 1. Bisnis kita jadi nomor 1. Nongkrong sama teman, ngopi-ngopi sampai tengah malam, begadang. Ya kan, gak ada lagi waktu untuk berdoa, gak ada lagi untuk baca firman, gak ada lagi untuk pujian penyembahan, tidak ada lagi untuk waktu pribadi untuk Tuhan. Tuh lihat, kita koreksi hidup kita. Orang dunia Bapak Ibu, banting tulang, tulang dibanting. Tuh lihat tuh, udah banting tulang, tulang dibanting lagi. Saya juga bingung gimana pikirannya tuh. Iya kan, udah banting tulang, tulang dibanting. Mereka bekerja keras, iya kan, apa? Memutar otak bagaimana caranya untuk bisa hidup di masa-masa sukar ini. Kalau Bapak Ibu dan saya memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup Bapak Ibu dan saya, disitulah Tuhan yang akan bekerja menolong Bapak Ibu dan saya. Jadi caranya berbeda. Orang dunia tidak memprioritaskan Tuhan, mereka bekerja keras, putar otak diputar. Tuh lihat tuh. Ya putar otak diputar, bagaimana makan kita bagaimana, minum bagaimana, pakaian bagaimana, ya kan, sekolah anak bagaimana. Tetapi ketika kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk memberkati Bapak Ibu dan saya, sederhana, utamakan Tuhan, jadikan Tuhan number 1, jadikan Tuhan nomor 1. Tuhan yang janji semua aspek kehidupan kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Iya kan? Berarti konsep dunia dengan konsep kerajaan sorga berbeda. Mungkin ketika ada yang dengar ini, jemaat mengatakan, wah tahu gitu kenapa gua nggak nomor 1-kan Tuhan ya? Iya kan, sampai stres pikiran gua, mutar otak diputar. Iya kan, tidur sampai gelisah, kepala kaki kepala. Sampai nggak bisa tidur, begadang mikirin jalan keluarnya. Tuhan gak suruh Bapak Ibu dan saya begadang mikirin jalan keluarnya. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya malam, doa malam, tidur bersama suami, bersama anak-anak, tidur nyenyak, tidur tenang. Bukan tidur dengan kekhawatiran, tetapi damai, sejahtera, sukacita. Biarkanlah yang punya kerajaan sorga, Yesus namanya, memikirkan jalan-jalannya untuk memberkati Bapak Ibu dan saya. Nggak ada yang bilang amin ya. Kurang excited kayaknya ya. Nanti sampai rumah tiba-tiba ada berkat Tuhan, mujizat Tuhan, jebret aja. Kayak durian runtuh aja depan rumah. Baru berkaca-kaca. Oh haleluya, mukjizat terjadi. Ya, makanya konsep dunia dengan konsep kerohanian, konsep dengan kerajaan sorga berbeda. Ya, makanya jangan anggap sepele ibadah, ya, jangan anggap sepele doa, ya, jangan anggap sepele pujian penyembahan. Bapak Ibu, saya berapa kali kan kalau tengah-tengah minggu sering diundang kantor-kantor ya, kalau ibadah gitu ya, perkantoran. Kayak Jumat kemarin di CIM Biniaga di Plaza Sentra Raya itu di daerah Blok M. Kita ibadah di sana. Kadang-kadang saya suka tanya sama pengurus. Kalau di sini, di kantor ini orang Kristen ada berapa? Oh ada 100 Pak. Hah? Kok yang ibadah cuma 12? Nah itu kan. Coba loh. Saya sering tanya kepada pengurus. Kadang-kadang kan kita kalau udah beres kan
suka dikasih makan siang ya sambil ngobrol. Pak, jangan pulang dulu Pak, makan siang bareng Pak kita. Ya udah, ada food courtnya, ada tempat makan di kantornya, kita makan sambil ngobrol. Dia tanya, Pak, kiat-kiat gimana ya Pak ya kalau kita pengen ibadah nih rame, tiap Jumat atau tiap Kamis rame. Pertama saya tanya dulu, datanya orang Kristen di kantor Bapak berapa? Ya sekitar ada 100 Pak kita datang. Lah kenapa yang datang cuma 12? Kenapa yang datang cuma 13? Langsung pengurus mengatakan begini, iya Pak, kadang-kadang mereka sering malas Pak. Iya kan mereka memilih makan siang daripada ibadah 1 jam. Tuh lihat tuh. Ia akan merelakan makan siang untuk ibadah 1 jam. Ada banyak orang Kristen memilih makan siang, ketawa-ketawa dengan temannya, hangout dengan temannya, ya kan? Daripada memilih 1 jam di kantornya untuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Padahal mereka lupa masuk kantor itu siapa yang buat? Tuhan. Mereka dapat gaji siapa yang buat? Tuhan. Mereka dapat promosi jabatan siapa yang buat? Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bisa menikmati promosi, berkat, pertolongan, mujizat, kesehatan kita dipulihkan. Ya Bapak Ibu dan saya tidak kekurangan, diberkati menjadi berkat. Siapa yang buat itu? Kalau sorga nggak mengatakan iya, nggak bakal jadi Pak. Nggak bakal jadi. Ya, saya bilang pengurus bawa doa nama-nama mereka setiap hari supaya Roh Kudus jamah mereka. Ya, dari 100 yang hadir cuma 12. Saya katakan kepada pengurus, sorry, yang nggak ibadah sama yang ibadah berkatnya beda bos. Berkatnya beda. Bapak Ibu rumah kan mungkin nggak di sekitar Beto saja. Mungkin ada yang di Bekasi Barat, ada yang di Tambun, di Marunda. Mungkin ada yang dari Lampung Bapak Ibu ya kan. Mungkin ada yang dari Amerika ke sini balik lagi ke Amerika. Bercanda ah. Ya kan. Emang ke gereja gini nggak pakai ongkos. Ya kan. Kalau naik mobil enak AC. Kalau yang naik angkutan umum, ya kan. Pak, saya ke gereja 2 kali naik angkot, mantap. Saya tetap semangat Pak. Pak, saya ke gereja 3 kali naik angkot, tetap semangat. Betos jam 4, mantap. Pak, saya 6 kali Pak ke Betos, naik turun angkot 6 kali. Yang 6 kali rumahnya di mana sih? Jauh bener 6 kali naik angkot ya kan. Rumahnya di mana sih? Di Cikupa Pak. Waduh kalau di Cikupa jangan ke Betos aja, Karawaci aja deket. Sama aja itu ibadah. Iya kan? Saya percaya mungkin di tengah-tengah pekerjaan Bapak Ibu ngurus rumah tangga, mungkin lagi beban berat. Tapi Bapak Ibu rela-relain melangkah. Iya kan ke gereja, mungkin uang pas-pasan, ongkos pulang pergi, untuk kolekte pas, untuk jajan. Lihat jemaat jajan ngiler, aduh nangadong hepengku. Ya kan nggak ada cuanku, aduh. Lihat di depan makan bakso, yang dilihat depan makan padang. Tapi kita pulang bawa anak udah bilang, mak lapar, makan di rumah ya nak. Ya kan, mama udah masak telur dadar. Padahal mamanya nggak nangadong hepeng Bapak Ibu ya kan. Hepengnya udah pas, semuanya pas. Sesuai dengan aturan main. Tetapi kan Tuhan melihat kesungguhan-kesungguhan hati Bapak Ibu. Daripada ada orang Kristen di luar sana, nongki-nongki, nongkrong-nongkrong gak jelas. Ada ngantar istrinya ke gereja, suaminya di luar nongkrong di motor sambil ngerokok. Pas pulang tanya, pendeta khotbah apa? Daripada nanya, yang masuk aja ke gereja. Bener gak Bapak Ibu? Sama-sama duduk bersama istri, sama-sama dengar firman, sama-sama nanti terima berkat dari Tuhan. Pulang nggak tahu bagaimana. Saya sangat percaya ada kuasa di balik ibadah, ada kuasa di balik orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Apalagi Bapak Ibu dan saya, kita di Tiberias, ya kita menerima tubuh dan darah Yesus. Kita menerima minyak anggur, ya kan, suatu rahasia yang luar biasa di akhir zaman ini. Ya, keluar Bapak Ibu ada minyak di kepala. Ya, ada udah perjamuan kudus. Orang lihat itu apa di jidat, kok ada minyak-minyak? Ya, anak saya kalau sekolah pagi itu jidat udah ada minyak di jidatnya. Kadang-kadang temennya atau gurunya itu apa ya minyak-minyak di kepala? Oh, dia nggak tahu ini urapan Tuhan ya kan? Ya, yang ada minyak di atas kepalamu. Ya, jangan pernah tidak ada minyak di atas kepalamu, kata kitab pengkhotbah. Kitab Ibrani mengatakan apa? Orang yang ada minyak disayang Tuhan melebihi teman-teman sekutu.
Ya, kita nggak tahu kita melakukan apa, cari Tuhan dengan sungguh, dengan setia, dengan taat. Jadikan Tuhan nomor satu. Nggak tahu bagaimana. Kan kalau Tuhan kan bikin mujizat kan nggak tahu bagaimana. Nggak masuk dalam logika dan pikiran kita. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak tahu bagaimana tiba-tiba ya bisnis suami yang dulu-dulu dikerjakan gagal, yang dulu-dulu maju kena mundur kena, tiba-tiba ada telepon lagi. Pak, Bapak masih bisnis ini enggak? Masih. Pak, tolong kita ketemu Pak, saya ada orderan. Suami kaget, oh Tuhan, ini kan bisnis yang 5 tahun yang lalu, yang saya sudah lupakan dan saya gagal di situ. Ada orderan besar. Suami datang kepada istri, peluk istri, cium istri. Kita bikin romantis ya. Istri tanya, kenapa Pak? Kok Papa tiba-tiba peluk aku, cium aku, sayang-sayang aku, belai aku, katanya begitu. Mama, nggak tahu bagaimana. Ini Bapak, ya kan? Ini Bapak telepon Papa. Ya, saya udah nggak tahu nih, dia masih nomornya ini atau tidak. Tiba-tiba dia minta orderan yang dulu kita pernah gagal di situ. Tuhan bisa pulihkan setiap bisnis kita. Ya, makanya jangan pernah ragu kepada Tuhan. Ya, jangan pernah jadikan Tuhan nomor 2, nomor 3. Rugi besar. Dia adalah Allah yang cemburu dalam perjanjian lama. Ya, makanya jangan jadikan yang lain nomor 1. Udah, yang lain nomor 2, nomor 3, nomor 4 biarin aja. Yang penting Tuhan kita Yesus harus menjadi yang nomor 1. Dia yang pegang kendali hidup kita, dia yang jamin hidup kita, dan dia akan memberkati hidup kita. Di akhir zaman, masa-masa sulit, pintu berkat tertutup. Tapi anak-anak Tuhan yang menomorsatukan Tuhan, segala sesuatu di dalam aspek kehidupan kita, semuanya akan Tuhan tambahkan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang pertama, pilihan kita untuk masa depan sesuai dengan firman Tuhan adalah pilihlah Tuhan sebagai prioritas utama. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan kita untuk masa depan kita apa? Yang sesuai dengan firman. Yang kedua adalah pilihlah jalan yang sempit. Oke, pilihlah jalan yang sempit. Kita lihat Matius 7, 13 sampai 14. Silakan Pak. Matius 7 ayat yang ke-13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Oke, keterangannya apa? Jalan yang membawa pada kehidupan kekal tidak selalu mudah atau populer. Tetapi itulah jalan yang Tuhan kehendaki. Pilihan kita untuk tetap setia pada jalannya akan menentukan tujuan akhir hidup kita. Ada satu ibu-ibu kerja di satu hotel bintang 5 lah di Jakarta ini. Ya, ibu itu tanya sama saya, Pak Alek, ya saya ini maju kena mundur kena di kantor saya. Kenapa saya tanya? Ya saya diangkat menjadi manajer di situ dan saya tahu ada yang nggak beres di kantor ini. Dan saya ingin kasih tahu kepada pimpinan ada yang nggak beres. Ya, saya ingin kasih tahu supaya di tingkat manajemen ini semuanya transparan dan benar. Dan Bapak Ibu tahu ibu ini mengatakan apa? Dia diancam lah dan sebagainya. Ya, mengalami intimidasi. Makanya dia tanya sama saya, bagaimana Pak Pendeta? Saya katakan, Daniel dan Sadrak Mesak Abednego di masa muda mereka punya integritas. Ya, orang muda sudah hidup dalam pertobatan, orang muda sudah hidup dalam kekudusan. Ya, 3 anak muda ini ya yang Alkitab katakan mereka tidak melacurkan dirinya terhadap hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak kompromi dan mereka punya integritas. Saya katakan kepada ibu ini, berani nggak ibu punya integritas? Ya kan, walaupun diintimidasi, walaupun keputusan untuk melakukan hidup benar itu tidak selalu mudah dan itu tidak populer. Alkitab tadi mengatakan apa? Orang sekarang banyak yang tidak mau jalan pintu sempit, pintu yang sesak. Ya, makanya Alkitab mengatakan banyak orang sekarang menuju kebinasaan. Karena apa? Karena melalui pintu yang lebar dan banyak orang yang masuk melaluinya, kata Alkitab. Berarti kalau kita bikin kesimpulan nanti banyak orang yang binasa loh Bapak Ibu. Banyak orang yang binasa. Makanya hati-hati.
ya kan, menjadi orang Kristen, Bapak Ibu dan saya suatu saat akan diperhadapkan. Ya, kita mau lewat pintu yang lebar atau lewat pintu yang sempit. Kalau mau pintu yang lebar sangat gampang sekali, selingkuh aja masuk pintu lebar, zina cabul aja, ya kan, pintu yang lebar itu. Ya, apalagi korupsi aja, ya pintu yang lebar. Tinggal tunggu waktunya binasa. Tetapi ketika orang Kristen mengatakan, Pak, saya mau bertobat, saya punya komitmen jaga kekudusan. Karena Alkitab mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Alkitab mengatakan, kita dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Saya mau hidup dalam kekudusan, Pak. Oke, ya, minta tuntunan Roh Kudus. Dan ketika Bapak Ibu dan saya mempunyai komitmen hidup dalam kekudusan, hari itu juga namanya cobaan demi cobaan, kita akan berhadapan dengan namanya godaan. Cobaan, godaan, semuanya akan berhadapan dengan kita. Dan pertanyaannya adalah balik lagi komitmen kita. Kita punya integritas atau tidak? Mau kompromi atau tidak? Ya, teman kita di kantor, udah anggaran di upgrade aja. Direktur nggak tahu. Jangan. Ini duit triliunan. Kalau kita korupsi di belakangnya yang receh-receh, direktur nggak tahu. Jangan. Teman yang orang Kristen ini jangan. Direktur nggak tahu tapi Tuhan tahu. Lu kalau nggak bermain di anggaran ini, lu duit dari mana? Gaji lu cuma UMR, lu punya istri, punya anak. Ya udahlah, kalau memang lo nggak mau, gua jalan sendiri. Orang Kristen ketika diperhadapkan dengan itu, saya katakan berkatmu bukan dari orang itu, tapi berkat Bapak Ibu dan saya itu datangnya dari Tuhan. Ya kan? Makanya tadi langkah yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Buat apa? Kita punya segudang uang, kita punya segudang kekayaan, kita punya segudang hal-hal berbicara kenikmatan dunia, tetapi hasil dari dosa, hasil dari curi, hasil dari korupsi, nggak jadi berkat buat istri dan anak-anakmu, Pak. Ya, mendingan penghasilan sedikit kata Alkitab, tapi ada berkat, ada blessing dari Tuhan. Tapi di situ Tuhan akan terus memberkati. Tuh lihat Bapak Ibu ya, hati-hati. Makanya saya doa, kalau jemaat Betos semua baik-baik, saya percaya. Dari muka-mukanya sih baik-baik ya. Laki-lakinya lugu-lugu ya. Polos-polos, pelangak pelongo. Ya kan? Padahal di belakang, haleluya kan? Kita juga nggak tahu Bapak Ibu. Ya jangan. Ya Bapak Ibu, untuk binasa itu sangat mudah. Sangat mudah untuk binasa. Sangat mudah. Bunuh diri aja binasa itu. Iya kan? Selingkuh aja binasa. Iya kan? Main perempuan aja binasa. Zina cabul aja binasa. Tinggal tunggu waktu binasa. Tapi waktu menjaga kekudusan, melewati jalan yang sempit, itulah perjuangan Bapak Ibu dan saya. Ingat kita Tiberias, visi misi kita adalah apa? Gereja kita mempersiapkan jemaat yang kudus. Doa mendiang Pak Pariaji sampai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Doa ya Ibu Darniati Pariaji, gembala sidang kita, ya selalu mendoakan pendeta, koordinator, pelayan Tuhan, jemaat, kita bisa hidup kudus sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tujuan hidup kudus apa sih? Ya, bukan hanya kita bisa diberkati, melihat apa mujizat dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya dimatrekan jadi warga sorga. Ya kan? Ada banyak orang Kristen, keluarga meninggal, bikin status di Facebook, sampai ketemu di Yerusalem baru. Yang nulisnya nggak jaga hidup Bapak Ibu. Ya kan, jangan jadi kita calo sorga. Zaman dulu saya kalau kuliah ya, dari Bogor, Pulbis Baranang Siang tuh, keluar tol ya Baranang Siang. Itu ada bis, saya biasa naik bis ke UKI. Ya Bogor, UKI baru ke Kuningan Perbanas. Itu naik P11 936, AC-nya AC 70, saya masih ingat. Ya, jangan naik yang P11, itu copet di mana-mana Bapak Ibu. Bikin telur dadar matang di situ langsung. Itu panasnya minta ampun. Itu calo Bapak Ibu, gini. Dek mau kemana? UKI, naik sini nih. UKI.
cawang. Ya udah. Terus kalau ada yang kuliah di Trisakti, Bang mau ke Trisakti. Trisakti mana? Cempaka Putih atau Grogol? Grogol. Naik Kalideres. Saya pernah tanya sama calonnya, Bang pernah ke UKI? Nggak pernah. Nah itu dia tuh. Ya kan, pernah ke Cawang? Nggak pernah. Urang mah di Bogor wae. Bang pernah ke Kalideres? Nggak pernah. Pernah ke Trisakti? Nggak pernah. Nah jangan kita menjadi orang Kristen, sorga, kita nggak nyampe sorga. Iya dong, kita kan pengen jadi warga sorga. Apa-apa warga sorga, apa-apa Yerusalem baru. Ya jaga hidup nggak pernah. Iya kan, bertobat nggak mau. Maunya berkatnya doang, maunya mujizat doang. Tetapi menjaga kehidupan kita, punya integritas, jaga kekudusan, berani jalan yang sempit, nggak mau. Ya janganlah. Ya makanya saya katakan, ikut Tuhan bukan hanya kita menerima berkat dan mujizat. Itu mah kecil lah bagi Tuhan memberkati Bapak Ibu, semudah membalikan tangan. Tapi perjuangan kita menjaga kekudusan, ya hidup masuk jalan yang sempit, itu adalah pilihan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak-bapak pilih jalan yang sempit, jangan tergoda ya Pak ya dalam bisnis. Ya ada bapak-bapak bilang, Pak saya kalau lagi bisnis Pak ngomong rapat-rapat ngurusin tambang A tambang B. Aduh Pak, kalau lagi rapat Pak sering ditawari kuntilanak Pak. Waduh. Pak jangan mau ditawari kuntilanak. Kalau ditawarin siomay sikat Pak. Kalau ditawarin nasi goreng makan. Tapi kalau ditawarin kuntilanak, cewek-cewek, karaoke dan sebagainya, mendingan Bapak pulang ke rumah. Nggak apa-apa Pak, bisnismu nggak jadi Pak. Gara-gara Bapak nggak ikut mereka nggak apa-apa. Tuhan bisa buka pintu-pintu mujizat dari hal-hal yang lain. Nggak apa-apa, pulang aja Pak. Jadi Pak, saya nggak usah ambil ya Pak. Ini Bapak mau atau enggak sih, ya kan? Sosok nanya saya, kayaknya Bapak hidung belang juga nih kayaknya nih, ya kan? Dari kumisnya kelihatan saya bilang begitu. Jangan Pak, ingat istri dan anak-anakmu. Ya, kalau perlu kau miss call istrimu dan suruh istrimu telepon kau berkali-kali. Ya kan? Iya, ganti nama istrimu, misalnya namanya Maria, ganti Densus 88. Ya udahlah. Bilang sama teman-teman, weh Densus 88 udah telepon ini. Iya kan, disuruh pulang. Kalau gua nggak pulang, gua dikunci di rumah, tidur di luar. Ya, istri lu galak juga ya. Nggak apa-apa, dalam mendingan galak daripada nggak jadi warga sorga, Bapak Ibu. Iya, nggak apa-apa. Bapak Ibu, saya punya handphone ini nggak tahu diutak-atik sama istri saya. Kemana saya melangkah, istri saya tahu. Kemana saya melangkah, istri saya tahu. Saya lagi istirahat di rest area Cibubur, ngantuk pulang pelayanan. Saya tidur di depan Burger King dekat Starbucks. Tiba-tiba istri saya telepon, kamu lagi di rest area Cibubur ya? Saya kaget, hah? Di mana mata orang ini? Saya bilang ya kan. Saya kaget. Jangan-jangan dia taruh kamera. Saya lihat sampai knalpot. Saya lihat di ban. Siapa tahu memang lagi di ban dia lagi gantung Bapak Ibu ya kan. Dia tahu loh. Tiba-tiba saya masuk tol Jatikarya, udah lewat kota wisata. Aku tahu kamu sudah sampai kota wisata. Dia tahu lagi Bapak Ibu. Dia tahu lagi. Iya, tapi saya bersyukur, nggak apa-apa. Saya nggak masalah, saya bersyukur. Kemanapun saya melangkah, istri saya tahu, saya bersyukur. Berarti apa? Dia sayang sama saya, dia jagain saya. Ya kan kadang-kadang kan ada yang suami-suami risih. Mama, mau tahu aja sih urusan. Jangan begitu Pak. Kemanapun Bapak melangkah kasih tahu, Ma, aku mau ke tempat Bapak Joko, mau urusan bisnis. Oke. Ma, aku mau ke depan, ngapain? Beli gorengan. Ah itu dia. Tetap bilang, Pak beli gorengan 2 ya. Ya kan, ubi sama pisang. Nah itu dia tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bapak-bapak kalau suami istri cerewet, Papa mau kemana sih? Udah malam, ya kan? Jangan lagi keluar-keluar, ikutin Pak. Karena istri itu penolong kita. Saya berapa kali kalau mau main basket malam-malam kan, kadang-kadang kan baru bisa main basket jam 10 pulang pelayanan. Teman-teman tuh yang anak-anak Bonerges tuh baru bisa jam-jam 10 malam gitu loh. Ya, Bang mau main gak? Saya udah mau siap sih. Saya rumah Cibubur, mainnya di Jakarta Selatan, di Radio Dalam. Istri bilang, Bang jangan, nanti kamu pulang ngantuk. Ya udah, oh iya bener juga ya. Udah, saya bilang sama teman-teman, sorry guys.
Kita nggak bisa, Densus 88 melarang ya kan udah. Iya, tapi saya asik-asik aja, nggak yang nggak menggerutu. Karena saya tahu istri saya, yang paling tahu saya kan istri saya. Ya kekuatan saya sampai mana, ngantuk-ngantuknya gimana. Lumayan loh radio dalam Cibubur, ya kan, tengah malam lagi tol, ya kan. Jangan, ya kalau istri sudah ingetin Pak, itu artinya Tuhan pakai istri-istri untuk selamatin suami, untuk ingatkan suami. Ya ibu-ibu juga terus berdoa ya, jaga kekudusan, mendapatkan kepekaan untuk menolong suami dan anak-anak ya, apalagi anak-anak muda banyak yang datang nih. Ya hati-hati, jaga kekudusan. Ya jangan pacaran-pacaran terlalu jauh. Maksudnya apa? Sampai Cirebon, sampai Semarang. Itu pacaran sampai NTT, NTB, sampai ke Papua, itu pacaran terlalu jauh. Ngerti ya, dalam tanda kutip nih, pacaran terlalu jauh ya. Jangan, kata Opung Boru di Siantar itu berbahaya. Opung Boru sudah ingetin Pak Hopu, jaga kekudusan Pak Hopu. Ingat, kita dari keluarga-keluarga yang takut Tuhan. Iya. Saya bersyukur, opung saya dulu selalu ingetin kita, jaga hidup, tekun doa, ya kan? Walaupun kadang-kadang kita sempat jatuh bangun, tapi terus kita bangkit lagi. Ya anak-anak muda, kalau kau ingin melihat hidupmu diberkati, contoh Yusuf. Ya Yusuf dari sejak muda, hidupnya takut akan Tuhan. Coba lihat, dia kerja di rumah Potifar, Potifar pun dapat berkat Tuhan. Kenapa? Karena ada orang yang takut Tuhan, kerja di rumah Potifar. Tinggal di istana. Saya percaya nanti kalau kita ke sorga ketemu tulang Yusuf di sana Bapak Ibu. Atau Bapak Uda Yusuf. Ya kita tanya, Bapak Uda, apa rahasianya Bapak Uda? Kok bisa tinggal di istana? Ya sama Firaun. Padahal Bapak Uda gak punya koneksi untuk tinggal di istana. 1000% saya percaya karena Yusuf hidupnya takut akan Tuhan. Ya dia jaga kekudusan. Makanya kan waktu digoda istri Potifar kan Yusuf kabur. Ingat ya Bapak Ibu, Yusuf kabur. Istri Potifar, Ucup, sini Cup. Ah itu dia tuh. Ini ketawa-ketawa pemain lama juga nih kayak ini. Tapi Yusuf kabur. Ya kalau saya melakukan ini artinya apa? Saya tidak menghargai Tuhan saya, kata Alkitab. Ya udah Yusuf kabur. Ya kan? Yusuf kabur. Kabur dia. Karena dia tahu kalau dia tidak kabur, berapa menit kemudian mungkin ceritanya beda. Ya, pilihlah jalan yang sempit anak muda. Bapak Ibu pilihlah jalan yang sempit. Keluarga Kristen pilihlah jalan yang sempit. Untuk binasa itu gampang. Tapi untuk masuk dalam kerajaan sorga tidak mudah. Tapi kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, warga sorga, ini menjadi tempat kita nanti kehidupan kekal. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, apa pilihan kita untuk masa depan kita? Yang ketiga adalah pilihlah untuk hidup mengampuni. Ya, kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-32. Silakan Pak. Efesus 4 ayat yang ke-32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke. Keterangannya apa? Pilihan untuk mengampuni orang lain membawa kebebasan dan kedamaian dalam hati kita. Ya, pengampunan adalah kunci untuk hubungan yang sehat dan masa depan yang penuh berkat. Alkitab mengatakan tentang pengangkatan rapture. Ada 2 orang di ladang, satu terangkat, satu tidak. Ya, Alkitab juga menceritakan ada 2 orang di tempat tidur, satu terangkat, satu tidak. Ya, kalau dalam satu tafsiran 2 orang di tempat tidur itu adalah gambaran suami istri. Ya, Bapak Ibu yang datang dengan suami istri yang duduk berdamping-dampingan. Kalau nanti pengangkatan, yang terangkat suami atau istri. Saya doa kita semua terangkat, tidak ada yang tertinggal. Amin. Kita semua warga kerajaan sorga, ruang Maha Kudus. Ya, tetapi kalau kita tidak mengampuni, ya istri tidak mengampuni suami, suami tidak mengampuni istri, bisa saja satu terangkat, satu tidak. Suami terangkat ke sorga, Tuhan tanya kepada malaikat, malaikat, kenapa kau angkat suaminya? Kata malaikat, aku melihat suaminya sudah mengampuni istrinya.
Kenapa kau tidak angkat istrinya? Istrinya dendam sama suaminya. Wah, suaminya pas terangkat, dada istri. Beban berat sudah ditinggalkan, ya kan? Dada mami, aku terangkat ke sorga. Mami sih nggak mau mengampuni aku. Aku sudah mengampuni mami, terangkat ke sorga. Ya kan? Sia-sia jadinya Bapak Ibu. Dia dari kecil udah sekolah minggu, anak muda ikut acara-acara gereja, hari Minggu nggak pernah absen, ya kan? Cuma gara-gara kesalahan sedikit atau kesalahan suami istri, suami tidak mengampuni istri atau istri tidak mengampuni suami, atau anak tidak mengampuni orang tua atau orang tua tidak mengampuni anak, akhirnya apa? Jadi warga sorga akhirnya terhambat. Ya, Alkitab mengatakan apa? Jelas, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kenapa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Ya kan? Bapak Ibu, kalau kita belajar Alkitab, bagaimana orang-orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Mereka berteriak kepada Yesus. Pontius Pilatus sampai kaget. Saya tidak menemukan kesalahan dari orang ini. Kenapa kalian berteriak-teriak salibkan dia? Dalam satu tafsir yang lain mengatakan apa, saya pernah baca. Orang-orang yang teriak-teriak salibkan dia adalah orang-orang yang pernah ditolong sama Yesus. Ya kan, makanya Yesus langsung mengatakan, oh Tuhan, ini kan 5.000 orang yang saya kasih makan. Ini ada yang bawa bungkus lagi. Ini yang paling banyak nih bawa bungkusan nih. Kan sisa 12 bakul kan. Ya kan, ada yang bawa plastik bungkus Bapak Ibu, ya kan. Ini yang paling banyak bawa bungkusan. Dia yang teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Ada banyak orang yang ditolong sama Yesus di zaman itu. Tapi orang-orang yang ditolong oleh Yesus, orang-orang itu juga berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saya percaya Yesus hatinya mungkin sedih, nangis, hancur. Tapi lihat bagaimana Yesus mengalahkan kebencian itu dengan mengatakan apa? Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, kalau Yesus minta malaikat pukul orang itu bisa nggak? Oh bisa. Malaikat mereka sudah kurang ajar. Tampar semua orang-orang yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Saya percaya semua orang stroke langsung Bapak Ibu, ya kan. Mulut miring, gitu semua langsung. Tapi tapi Yesus tidak mempergunakan fasilitas kerajaan sorga. Dia tidak minta, Bapa hancurkan mereka seperti kota Sodom dan Gomora. Oh tidak. Berikan air bah, bisa saja Tuhan bikin gitu, bisa, mudah. Tuhan sekali batuk, api keluar dari langit, air bah, langsung bisa. Apa sih yang sulit bagi Tuhan? Nggak ada. Tapi Yesus memberikan teladan bagi kita. Aku mengampuni mereka. Ya, contohnya tadi kan saya katakan pendahuluan Petrus nyangkal Yesus 3 kali. Itu orang terdekat loh. Setiap hari barang Yesus. Ke mall barang Yesus, ke Senayan City barang Yesus, ke Lapo barang Yesus, makan barang sama Yesus. Tiba-tiba aku tidak mengenal dia, menyangkal Yesus 3 kali. Kalau mau sakit hati, Yesus sakit hati sama Petrus. Tapi Petrus diampuni sama Yesus. Ya, hari ini siapapun yang pernah disakiti hati-hatinya, ya ampuni Pak. Bapak-bapak ampuni istri. Istri-istri ampuni suami. Amin ibu-ibu. Oh, kalau ibu-ibu suaranya bagus. Amin. Nah itu dia. Kayaknya itu waktu masih kuliah ikut paduan suara ya Bu ya. Paduan suara kampus ya. Ya kan? Bapak-bapak ampuni istri. Sedikit ya bapak-bapak ya. Kayaknya banyak yang tertindas juga nih bapak-bapak nih. Anak-anak muda mengampuni orang tua. Anak-anak muda amin. Amin. Orang tua mengampuni anak-anaknya. Amin. Pak, sampai kapan Pak kami mengampuni Pak? Sampai Tuhan panggil kita. Gak ada hitungan-hitungannya. Sampai Tuhan panggil kita, kita mengampuni. Ya, hati-hati. Orang banyak kepahitan. Kena apa? Perempuan kena pendarahan. Kasihan. Dalam konseling-konseling kita sering ketemu ibu-ibu pendarahan. Setelah ditelusuri, aku kepahitan kepada suami. Setan dia. Bu, jangan bilang suami setan Bu. Ampuni Bu. Aduh, emas gak pernah dikasih, perak gak pernah dikasih,
perunggu apalagi. Emang ibu ikut PON? Saya bilang begitu. Emas, perak, dan perunggu? Kurang ajar dia. Bu, Alkitab mengajarkan salinglah mengampuni. Ketika mengampuni pendarahannya stop. Ya, makanya hati-hati. Saya pernah bilang kan, kepahitan kena kanker, kemanisan diabetes, Bapak Ibu ya kan. Anak-anak muda banyak yang kena ginjal loh, hati-hati. Minum manis terus, manis terus, manis terus. Teh pucuk, teh botol, teh kita. Iya kan, wah kan kalau siang-siang bolong, lagi panas-panas begini kan paling enak minum yang manis-manis, bener gak? Tapi sekarang banyak anak-anak kena cuci darah. Itu minuman kemasan ya. Hati-hati, jaga kesehatan juga ya, supaya kita panjang umur ya. Jadi saling mengampuni. Ya, saya tahu memang tidak mudah. Saya juga belajar untuk mengampuni memang tidak mudah. Tapi jadilah pelaku firman. Tidak mudah, tapi terus kita lakukan. Ada upah bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, kesimpulannya, pilihlah Tuhan dan jalannya, maka kita akan mengalami kehidupan yang penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ketika ku hadapi kehidupan ini, terima kasih Tuhan. Jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanmu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan, janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti
kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tubuhmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, menjadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita akan berjamuan kudus, Bapak Ibu. Pastikan semua sudah terima roti dan anggur. Kalau bawa anak-anak, nanti orang tuanya yang memberikan. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimatrekkan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit-penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimatrekkan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoa masing-masing, suami istri sepakat, anak-anak muda minta tuntunan Roh Kudus untuk kedepannya, agar setiap pilihan-pilihan kita tidak salah. Pilihan kita adalah pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga masa depan kita masa depan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia, jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih Pak.
Hamba berdoa buat minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Setiap kita yang diurapi, disayang Tuhan, melebihi teman-teman sekutu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Setiap pokok doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Hamba mengangkat setiap permohonan doa yang ditulis oleh jemaat-jemaat Tuhan. Kita percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, Pak David Raharja sebagai koordinator bersama tim yang melayani sepanjang hari ini. Tuhan berkati, pelayanan tidak akan pernah sia-sia, penuh kuasa dan penuh mujizat Tuhan. Hamba juga berdoa buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam pelayanannya. Berkati juga Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari ini. Jemaat Tiberias suami istri, rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan akan mengangkat engkau naik dan memberkati masa depanmu. Hamba juga berdoa untuk Ibu Faridah, dalam nama Tuhan Yesus, berumur 85 tahun, sembuh dari darah tinggi. Kita doa syaraf-syarafnya, aliran darahnya tidak tersumbat. Ya, sembuh dari sakit pencernaan, usus besar, usus halus, semuanya bekerja sempurna. Tidak ada kelainan di organ-organ usus. Ibu Faridah dari ujung kepala sampai ujung kaki sehat sempurna, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU. Panjang umur bersama anak mantu cucu, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dan show.